perubahan itu terjadi supaya keluarga-keluarga di Indonesia bisa mendapatkan kebutuhan pangan yang murah. Sejak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipasangkan sebagai paslon nomor urut 1 pada Pilpres 2024, sosok masing-masing istri mereka kian dikenal, terutama istri Muhaimin Iskandar, Rustini Murtado. Sosoknya makin hari kian menjadi sorotan publik. Tak jauh berbeda dengan Ferry Farhati, istri Anies bangsa Baswedan, Rustini Murtado juga adalah sosok yang setia mendampingi Cak Imin sejak 28 tahun silam. Mulai saat Cak Imin masih menjadi anggota DPR, menteri kemudian mendampingi suaminya sebagai wakil DPR RI dan ketua umum PKB. Hingga detik-detik sebelum suaminya diusung menjadi calon wakil presiden. Jika suami mereka masing-masing menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Seperti apa gaya dan tampilan khas Ibu Ferry dan Ibu Rustini sebagai ibu negara nomor 1 dan 2? Gambarannya bisa kamu lihat pada gaya berbusana, berumah tangga hingga gagasan mereka pada sejumlah kolase foto berikut. Setelah resmi menjadi calon ibu negara nomor urut 1, Ibu Ferry Farhati dan Ibu Rustini Murtado untuk pertama kali tampil bersama di hadapan publik pada awal November 2023. Saat itu, keduanya menjadi undangan dalam sebuah pernikahan. Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram Ferry Farhati dengan tak lupa menandai akun Rustini Murtado. Berdasarkan unggahan yang dibagikan, keduanya terlihat kompak memakai hijab segitiga warna kelabu. Mereka juga serasi mengenakan kebaya brokat. Namun dalam kebaya brokat tersebut, Ferry Farhati Ganis memilih kebaya abu berdesain klasik dan cenderung simpel. Sementara Rustini mengenakan kebaya hijau emerald dengan detail manik di bagian depan. Tidak ketinggalan, mereka juga menyampirkan selendang di bahu kanan sebagai pelengkap penampilan. Di kolom komentar, momen kebersamaan mereka disambut hangat netizen. Sejumlah warganet yang menulis komentar menyebut keduanya sebagai perempuan inspiratif. Ada juga komentar yang memberi dukungan semoga keduanya bisa jadi ibu negara periode 2024-2029. Sejak aktif mendampingi suaminya, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, penampilan Ferry Farhati selalu jadi atensi media dan warganet, termasuk sejumlah tas yang pernah dikenakannya. Dalam beberapa kesempatan, ibu 4 anak ini lebih memilih membawa tas etnik buatan pengrajin lokal. Saat hadir pada opening seremoni Muslim Fashion Festival atau MUFFIST 2020 di GCC Senayan, Jakarta pada Februari 2020, Ferry tampil serba etnikal. Selain memakai kain panjang bermotif batik coklat, ia juga terlihat menarik dengan tas genggam alias clutch coklat bermaterikan kayu yang sangat pas di genggaman. Berikutnya saat menemani Anies Baswedan dalam acara debat Capres 2024 pertama pada Desember 2023 lalu, Ferry Farhati tampil anggun mengenakan kemeja oversize putih menyerupai tunik. Ia juga terlihat memakai hijab segi 4 abu-abu dan kacamata dan celana panjang hitam. Namun yang menarik perhatian adalah tas etnik yang digenggam Ferry Farhati. Tas genggam itu berbentuk kotak persegi panjang berwarna biru dongker yang terbuat dari kain tenun dengan motif bordir menggunakan benang warna putih. Tas yang dikenakannya tersebut sepertinya adalah tas edisi terbatas yang tak dijual di pasaran. Jika Ferry Farhati acap kali terlihat kenakan tas etnik, maka Rustini Murtado dalam beberapa kesempatan tertangkap kamera menenteng tas branded berharga jutaan hingga ratusan juta. Saat mendampingi suaminya, Muhaimin Iskandar, Rustini tampil anggun menggunakan outer tenun berwarna hijau toska, senada dengan warna jilbabnya serta rok plisket putih simpel. Kala itu wanita 53 tahun ini menenteng tas branded merek Gucci Horsebit 1955 dengan bandrol harga hingga 35 juta rupiah. Di lain waktu ketika tengah berolahraga, Rustini Murtado mengenakan tas pinggang dari brand terkenal Chanel. Meski terlihat cukup mini, tas Chanel CF bag ini rupanya dibanderol dengan harga selangit, yakni capai 100 jutaan rupiah. Penampilan ibu 3 anak ini juga disorot saat sedang bertamu bersama Cak Imin. Kala itu, Rustini mengenakan salah satu tas hitam koleksinya dari brand Furla Piper Dome. Dibanding 2 tas sebelumnya, harga tas ini tak sampai puluhan juta atau memiliki label harga sekitar 5 jutaan rupiah. Saat tampil mendampingi masing-masing suami, baik Ferry Farhati maupun Rustini Murtado, sebisa mungkin memadamkan tampilan busana dengan yang dikenakan oleh suami, atau menyesuaikan dengan audiens yang akan dikunjungi.
Dalam kebanyakan penampilan, Ferry Farhati selalu mengenakan kebaya atau juga kreasi batik dalam balutan busana hijabnya. Mulai dari aksesoris kalung, gelang, tas, hingga alas kaki. Demikian juga dalam penampilan sehari-harinya. Ia kerap tampil kenakan baju terusan dengan motif batik simpel atau motif etnik lainnya. Apalagi Ferry Farhati selama ini dikenal sebagai pengguna setia hasil kerajinan lokal. Daftar merek fashion favoritnya pun seluruhnya adalah hasil karya anak bangsa. Sementara itu penampilan Rustini Murtado yang telah berusia 53 tahun juga simpel namun stylish. Saat bersama Cak Imin atau ketika tampil solo, Rustini Murtado kerap memadukan warna kalem dan pede tampil bak anak muda, tak kalah gaya dari putrinya. Walau kerap mengenakan busana simpel, tak jarang ia juga mengaplikasikan atasan cerah dengan motif abstrak yang minim detail. Sebagai ibu berpendidikan dan memiliki sejumlah anak yang tengah remaja atau menuju dewasa, baik Ferry Farhati maupun Rustini Murtado tampak kafabel saat keduanya diminta menjadi narasumber talk show seputar tanggung jawab remaja. Dalam talk show bertajuk Quarter Life Crisis Nomor, Rise and Shine Forever. Acara tersebut diadakan di Surabaya pada 20 Desember lalu dengan audiens dari kalangan mahasiswa dan anak muda. Bersamaan dengan berakhirnya fase remaja, setiap orang dihadapkan dengan tuntutan, tekanan, dan tanggung jawab yang kian besar. Terhadap tantangan tersebut, Ferry Farhati yang merupakan praktisi parenting membagikan pengalamannya saat mengalami tekanan karena tak lolos tes psikologi UGM pertama kali. Berkat dukungan dari orang tua, membuat Ferry remaja mampu melewati masa sulit tersebut. Ferry menilai dalam menghadapi krisis, setiap individu tidak bisa menjalani sendiri. Perlu peran orang sekitar yang membantu untuk melewati krisis tersebut. Menurutnya, krisis bukan masalah yang bisa menghentikan langkah menuju masa depan. Ia pun menyampaikan pesan agar Gen Z terus menyalurkan kreativitas dan pengetahuan pada beragam aktivitas bermanfaat, agar bisa mengurangi masalah isu mental yang dihadapi. Sementara itu, Rustini Murtado memandang quarter life crisis merupakan proses dalam kehidupan dan bukan dari akhir kehidupan. Dia mengimbau agar anak muda tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, melainkan berbagi pengalaman dengan orang lain. Rustini juga mengingatkan anak muda saat berinteraksi di dunia maya. Meskipun di media sosial bisa mendapat informasi secara luas, tetapi anak muda harus bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, antara dunia maya dan dunia sosial yang nyata harus seimbang. Menjadi paslon terfavorit oleh pendukungnya untuk menjadi presiden dan wakil presiden mendatang. Kehidupan pribadi Anies Baswedan dan Cak Imin tak pernah lagi sepi dari liputan media. Tak jarang, kehidupan rumah tangga masing-masing juga tak luput dari sorotan kamera. Anies Baswedan diketahui telah menjalani keharmonisan rumah tangga selama 27 tahun bersama Ferry Farhati Ganis. Menikah sejak 1996, pasangan ini telah dikaruniai 4 buah hati. Sementara Cak Imin telah mengarungi bahtera rumah tangga bersama Rustini Murtado selama 28 tahun. Menikah sejak tahun 1995, mereka sudah memiliki 3 anak. Dalam kehidupan pribadinya, Anies Baswedan dikenal sangat dekat dengan keluarga, terutama pada istri tercinta. Meskipun sudah lama menikah, keduanya masih kerap terlihat tampil romantis. Berbeda halnya dengan Cak Imin dan sang istri Rustini Murtado. Meski jarang memperlihatkan momen kemesraan di depan publik, keduanya memiliki cara tersendiri untuk saling mengekspresikan rasa sayang masing-masing. Lantas apa saja perbedaan gaya romantis antara capres dan cawapres tersebut ketika bersama istri masing-masing? Pertama, Anies Baswedan terlihat kerap ditemani sang istri dalam setiap momen kunjungan. Hal serupa juga terjadi pada hubungan Cak Imin dan Rustini Murtado. Kedua, baik Anies Baswedan maupun Cak Imin juga kerap menunjukkan momen hangat bersama sang istri saat tengah menikmati liburan. Berikutnya, Anies Baswedan memiliki kebiasaan unik saling mencium tangan dengan Ferry Farhati. Sementara Cak Imin dan istri lebih sering terlihat bergandengan tangan saat berjalan berdua. Menurut kalian sendiri, gaya siapa yang paling romantis? Jika dicermati, Ferry Farhati dan Rustini Murtado adalah figur calon ibu negara yang sukses membesarkan masing-masing anak mereka. Keduanya juga menyempatkan waktu untuk mendampingi dan mendukung suami masing-masing dalam sejumlah kesempatan.
Dengan citra yang sederhana, berpendidikan, dan figur ibu rumah tangga yang ideal. Apakah menurutmu pasangan dari paslon nomor urut 1 ini cukup mumpuni menjadi ibu negara untuk presiden dan wakil presiden mendatang?